apalagi. Ya, sampai cara ngomong. Cara Sekarang sampean main aja ke kampus itu. Nggih. Kita nggak bisa membedakan wong Trenggalek, wong Blitar, karo wong Jakarta. Ya kan? Nggih. Dulu gua makan pakai suwiwi. Nah, komunitas itu menjadi bagian penting dari kita untuk menjaga, mempertahankan sikap hati dan sikap batin anak-anak kita itu terhadap budaya. Budaya. Rawon itu juga produk naga loh, itu jangan salah. Pecel Malang, pecel Blitar, pecel Madiun, banyak kita produk pecel itu. Si apa yang sekarang sudah ada di tangan itu bisa disisipkan juga di situ pertunjukan budaya. Pasti banyak yang menonton kalau ada tari remo, ya tari remo di situ, kemudian di pinggir-pinggir jalan begitu, itu akan memberikan warna tersendiri juga. Saya mendorong arek-arek Malang khususnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasiskan pada kebudayaan. Muhammad Arbayanto, SHMH, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur 2024-2029. Politisi Partai Demokrat ini adalah mantan anggota KPU Jawa Timur selama 2 periode mulai 2014. Arbayanto merupakan Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jawa Timur. Sebelum menjadi KPU Jatim, Arbayanto adalah staf ahli bidang hukum di Kementerian Desa tertinggal era Menteri Helmi Faisal. Lulusan SMA 2 Kota Batu dan alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini, sebagai anggota DPRD Jatim, memiliki keinginan membangun generasi muda melalui passionnya di bidang hukum dan pemberdayaan pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Posko, kembali lagi kita di Posko Berdialog by Malang Posko Media. Ruang diskusi, berbagi inspirasi dan mencari solusi bersama terkait dengan permasalahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat. Karena kami Posko Berdialog dari Jawa Timur untuk Indonesia. Saya Muhaimin, tentu tidak sendiri di Posko Berdialog. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa, yang luar biasa, sosok tokoh muda, anggota DPRD Jawa Timur, Komisi B, yang berangkat dari daerah pemilihan Malang Raya. Beliau juga anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Muhammad Arbayanto, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sore pemirsa semua sudah hadir di Posko Berdialog. Di tengah-tengah kita semua sudah siap dengan episode terbaru kita. Tentunya ketika kita berada di episode Posko Berdialog, pastinya akan membahas terkait dengan tugas dan fungsi beliau di Komisi B bidang perekonomian DPRD Jawa Timur. Kali ini kita akan bahas terkait dengan budaya, pelestarian budaya leluhur untuk generasi muda di tengah gempuran budaya asing yang luar biasa ini. ya. Kalau sudah ngomong budaya, ngomong generasi muda, ini seru kayaknya kita akan bahas ini. Gimana Pak Arba, sehat hari ini Pak Arba? Alhamdulillah Mas Muhaimin, sehat selalu. Kita beberapa kali podcast ini ngomong pelestarian terus ya. Sebelumnya pelestarian hutan. Sekarang kita ngomong pelestarian budaya. Ya. Ini penting sekali, budaya leluhur kita perlu kita lestarikan dan perlu kita jaga. Kalau ngelihat sekarang ini kondisinya bagaimana secara umum, kondisi budaya lokal khususnya di Jawa Timur. Pak. Mas Muhaimin, jadi gini mungkin pemirsa semua juga ya. Kita sekarang hidup di era modern. Betul. Di mana semua harus informasi begitu cepat, tanpa filter. Setiap ada kejadian yang tidak penting sekalipun di pojokan belahan Nusantara yang jauh sekali, hampir tidak sampai 5 menit sudah dikonsumsi di
Jawa, betul, Jawa Timur di Malang, betul ya. Demikian juga dengan aktivitas anak muda, ya, kegiatan yang mengarah pada budaya populer, ya, menyanyi, menari, berbagai macam aktivitas-aktivitas yang itu sekarang banyak dilakukan oleh anak-anak muda. Sehingga banyak sekali, Mas Muhaimin, budaya-budaya lokal kita itu yang tampaknya sudah mulai tergerus. Apalagi sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan seni, ya, pertunjukan-pertunjukan modern yang lebih banyak diminati oleh anak-anak muda, sehingga kadang-kadang kita sudah melupakan bahwa banyak sekali budaya-budaya luhur lokal kita yang itu sudah mulai dilupakan. Dan ini nanti kaitannya dengan identitas masyarakat. Bagaimana mungkin sekarang di era yang begitu modern, ya, kita sudah tidak bisa lagi mengidentifikasi iki sajane wong Malang apa wong Sumatera apa wong Korea. Betul. Hampir kita tidak bisa membedakan anak-anak muda kita sekarang, mulai dari fact tampilan kesehariannya, ya, maupun cara dia bergaul, berinteraksi, apalagi sampai pada aspek minat terhadap seni dan kebudayaan yang mereka malah lupa. Ya kalau hanya sekedar berbahasa Jawa ya ini sehari-hari kan. Tapi kalau menyanyi, menari, kemudian berbagai macam aktivitas budaya lokal sekarang sudah mulai hilang. Nah, ini yang harus kita pikirkan bareng-bareng sekarang, bagaimana caranya kita untuk mengupayakan pelestarian budaya itu menjadi prioritas, karena ini berkaitan juga dengan identitas. Memang kondisinya juga cukup memprihatinkan kalau sekarang. Iya, betul. Sekarang cukup memprihatinkan. Nah, ini dampak globalisasi yang begitu cepat mudah masuk ke Indonesia, baik melalui musik, kemudian film, gaya hidup, media sosial apalagi. Sampai cara ngomong. Sekarang sampean main aja ke kampus itu. Kita nggak bisa membedakan wong Trenggalek, wong Blitar, karo wong Jakarta. Ya kan? Dulu gua makan pakai suwewi. itu contoh kecil ya. Dalam keseharian kadang-kadang kita nggak bisa membedakan ini. Di kampus di Malang malah sudah terbagi sepertinya Pak Arba ya. Kalau sudah masuk kampus UB, Universitas Brawijaya, berarti masuk kampusnya Jabodetabek. Kalau sudah masuk kampus UB, yang tadinya orang Trenggalek, orang Tulungagung, sudah masuk ke UB. Iya, jadi lolo guru gue. Iya. Masuk kampus yang lain, kowe nyapo. Kalau masuk ke Unisma beda lagi. Vape-nya sudah wes ben kadang-kadang. Yang terjadi saat ini seperti itu gitu loh. Itu kan dampaknya begitu luar biasa dan cepat. Padahal budaya juga perlu harus dilestarikan, jangan sampai kita kehilangan jati diri bangsa kita. Karena budaya bagian daripada jati diri bangsa kita. Ini sebenarnya budaya-budaya luhur lokal kita yang masih sekarang ada itu apa aja Pak Asmaga? Kita merasa bangga ya, saya sebagai warga Malang. Karena saat ini di tengah situasi banyak daerah-daerah di Indonesia, tentu tidak semua, ya, tapi kebanyakan itu sudah mulai hilang aktivitas-aktivitas budaya, lebih banyak aktivitas budaya pop. Tapi di Malang beda Mas, kegiatan event seperti bantengan, ya, kemudian tari topeng, meskipun itu juga sudah mulai berkurang, tetapi beberapa kegiatan-kegiatan seperti bantengan itu masih sangat berjamur di mana-mana, ya, menjadi hiburan rakyat yang itu juga mendukung ekonomi masyarakat. Karena ketika ada event budaya seperti itu, bandengan, penontonnya banyak, parkirannya juga dapat banyak, ya kan? Kemudian lapak-lapak itu juga ramai. Termasuk juga produk-produk UMKM bisa terjual dengan luar biasa. Tetapi sampai kapan Mas? Kalau itu tidak
didorong juga dari aspek kebijakan dan intervensi program dari pemerintah. Saya khawatir kalau pada akhirnya event-event musik pop itu akan mendominasi kembali. Arus bantengan sekarang ini kan memang luar biasa. Saya sangat senang ya melihat, terutama kalau bandengannya itu yang masih pakai tabuh kendang, yang tradisional begitu, itu menarik gitu kan. Tapi kalau itu terus dibiarkan secara alamiah, saya khawatir kalau nanti akan tergerus juga pada akhirnya. Wayangan saja sekarang itu sangat jarang kita menonton wayangan. Ya, meskipun saya juga kalau nonton wayangan itu pada satu sisi menikmati alur cerita, tapi di sisi yang lain juga kadang bahasanya juga saya juga bingung. Tapi sekarang wayangan pun juga sudah mulai dalangnya itu dialognya inovasi ya. Sudah penuh dengan inovasi, dan itu bisa membuat minat kita untuk menonton wayang itu menjadi lebih tinggi. Cuma sekarang wayangan pun juga sudah mulai jarang ya kita ada pertunjukan wayangan. Tari topeng hanya ada di sanggar-sanggar dan kegiatan-kegiatan formal misalnya gitu ya. Remo itu lumayan di kegiatan-kegiatan acara-acara resmi begitu, itu juga sering digelar. Tapi yang dalam bentuk event khusus itu sekarang sudah mulai jarang gitu kan. Nah, kalau itu terus dibiarkan Mas, maka sudah hampir bisa dipastikan anak-anak muda kita jangan-jangan tidak tahu tentang kebudayaan luhur nenek moyang kita, yang itu kaitannya nanti dengan identitas. Identitas lokal, identitas kebangsaan kita. Kalau itu hilang, maka identitas kebangsaan kita pun juga akan hilang. Itu. Pak, kalau budaya kemudian diinovasikan dengan budaya baru, misalnya tadi kalau jenengan menyebutkan ada batengan, sekarang ada berot, Pak. Ya, ada berot juga itu, betul. Yang awalnya memang berasal dari bantengan. Bantengan pakai kendang, kan? Terus kesurupan itu, pakai menyan gitu. Kalau sekarang berot itu sudah pakai sound besar dengan house musik, betul. dengan tari-tarian yang berirama. Betul. Nah, kalau budaya seperti ini bagaimana, Pak? Apakah ini ingin memberikan stimulus kepada generasi muda bahwa kita juga masih ada akar budaya yang perlu dilestarikan? Betul. Jadi bantengan yang kemudian bertransformasi menjadi berot gitu ya, itu menunjukkan pada satu sisi masyarakat kita di bawah ya, di akar rumput itu masih punya minat untuk berkumpul menyelenggarakan event-event pertunjukan. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya ketika itu berjalan secara alamiah, maka pengembangannya itu tidak terkontrol, tidak terkelola. Kalau pemerintah ikut terlibat, maka kita bisa menata sebetulnya. Saya tidak anti ya terhadap transformasi budaya begitu ya. Misalnya bandengan yang semula tradisional pakai kendang, kemudian mulai bergeser pakai sound, musiknya yang semula musik tradisional menjadi house music gitu ya. Itu tetapi kalau itu dibiarkan tanpa ada reserve, filter begitu, maka saya khawatir kalau pada akhirnya itu menjadi budaya pop. Ya, menjadi budaya pop lagi gitu kan. Makanya saya mendorong Mas Muhaimin di Komisi B, kebetulan mitra kerja Komisi B itu salah satunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, untuk menggelar program-program yang bersifat event budaya, campur sari, wayangan, ketoprak, lodrok, kentrungan gitu ya. Itu kita dorong untuk digelar di masyarakat. Dan alhamdulillah saya di beberapa bulan terakhir ini banyak menggelar kegiatan-kegiatan event budaya bersinergi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Lumayan rame Mas, dan antusias. Di bawah pun para pemangku kebijakan seperti misalnya kepala desa melibatkan anak-anak muda Karang Taruna itu menyambut baik kegiatan-kegiatan seperti itu. Pada satu sisi menggerakkan roda ekonomi, di sisi yang lain
memberikan stimulasi aktivitas positif untuk anak-anak muda dan efeknya itu secara ekonomi memberikan kesejahteraan. Karena roda ekonomi berputar. Wong tuku cendol, tuku pecel, tuku gorengan, ya kan? Itu semua numpuk di situ dan berputar uangnya itu tadi. Nah, itu yang sekarang sedang kita dorong di Komisi B bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Selain juga sekarang kami juga sudah mendorong, Mas, untuk memberikan bahasanya itu apresiasi terhadap para pelaku budaya. Jadi pelaku-pelaku budaya itu kita mungkin jenengan pernah dengar ada didorong kegiatan program yang positif mendorong honor untuk guru ngaji. Ya, itu bagus. Artinya kita mendorong supaya kegiatan untuk memberikan fondasi keberagaman anak-anak kita itu diintervensi juga, didorong juga, di backup oleh pemerintah. Nah, aspek kebudayaan juga banyak pelaku-pelaku budaya kita itu ya yang kita tidak menyadari di bawah, di beberapa tempat misalnya di wilayah Malang Selatan, kalau di Malang gitu ya banyak pelaku-pelaku budaya kita itu yang mimpin upacara, menjaga punden. Itu mereka sukarelawan, jadi atas dasar inisiatif pribadi, panggilan jiwa, karena mungkin leluhurnya menjaga, mereka meneruskan. Nah itu kami dorong sekarang itu program apresiasi, jadi semacam honor guru ngaji juga kita berikan. Sekarang memang masih kecil, belum menjangkau banyak, ya kan? Nah, ke depan itu kita akan perluas lagi dan menjangkau banyak. Jadi pelaku budaya itu tidak hanya para teman-teman kita yang misalnya banyak bergerak di tari topeng, menggerakkan komunitas-komunitas bandengan, tetapi pelaku budaya yang lain pun sekarang sudah kita upayakan untuk juga mendapatkan insentif. Itu. Jadi bahasanya nengesore kan dukun gitu. Itu pelaku budaya itu pelaku budaya, mimpin upacara, bersih desa, itu pelaku budaya. Nah itu harus kita perhatikan juga aspek kesejahteraannya. Jadi bukan hanya kebudayaannya yang kita advokasi, ya kan, lestarikan, misalnya pertunjukan, tapi para pelaku budayanya itu juga kita harus perhatikan kesejahteraannya. Ini yang sekarang kami dorong di Komisi B, kegiatan-kegiatan seperti itu dengan teman-teman di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jangan sampai nanti budayanya ada, pelakunya tidak ada. Pelakunya udah nggak ada. Ini repot nanti. Ini apalagi pelaku-pelaku budaya mungkin belakang ini hanya menunggu panggilan, gampang. Betul. Padahal mereka tetap ekonomi tetap harus berputar. Betul. Ini salah satu dengan apresiasi ya bisa memberikan sumbangsih bagi para pelaku-pelaku budaya. Tidak banyak insentifnya itu, tapi itu akan menjadi stimulasi awal bahwa menjaga nilai-nilai luhur budaya itu juga menjadi bagian penting dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Itu. Dimana pemerintah hadir di tengah mereka. Jangan sampai mereka terabaikan juga. Betul, ya. Nah, kalau mereka pelaku-pelaku budaya habis, ikut terkubur. Siapa yang nanti akan menjalankan pelestarian budaya? Kan biasanya kalau sudah budaya ada ritual-ritual khusus yang harus dilakukan dan mereka yang tahu gitu. Ketika itu tidak dilakukan, pelaku budaya tidak mendapatkan apresiasi, bahaya juga ke depan. Iya, lama-lama akan habis. Hanya tinggal nama. Saiki kan tinggal wong-wong sepuh. Angel lho golek wong maca mantra itu yang masih muda. Bagi mantra Jawa. Itu. Dikiranya mantra Jawa iki mantra opo iki maca apa iki. Loh, Pak Arba, untuk bagaimana melestarikan budaya ini kalau dari pendidikan bagaimana? Ya, yang pasti kalau dari sisi pendidikan itu menjadi pekerjaan kita sejak
lama dari pusat sampai ke daerah ya, adanya mata pelajaran kurikulum muatan lokal bahasa Jawa, bahasa Madura, itu sudah betul-betul kita dorong menjadi program resmi pemerintah dan bisa dianggap sebagai bagian dari program strategis. Ya. Karena dengan masuknya muatan lokal budaya itu, kita memperkenalkan aspek kebudayaan dari hal yang paling mendasar, bahasa tulis ya kan, Jawa, Madura begitu, itu sudah sejak dini kepada anak-anak kita. Edukasi itu gitu kan, dari aspek pendidikan. Kemudian juga di beberapa desa saya melihat ya, teman-teman kepala desa itu juga sekarang punya sanggar-sanggar tari. Jalan Mas mereka beraktivitas. Dan itu yang menurut saya penting untuk didorong. Jadi bicara tentang pendidikan kebudayaan kepada anak-anak kita itu tidak hanya dengan pendekatan formal di sekolah. Itu penting, ya itu penting. Tetapi juga penting untuk memastikan budaya itu juga diberikan dari aspek pendidikannya secara informal melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada di pemerintahan desa, komunitas itu menjadi bagian penting dari kita untuk menjaga, mempertahankan sikap hati dan sikap batin anak-anak kita itu terhadap budaya. Itu penguasaan skill tari, nyanyi, ya, gending itu penting, tidak hanya dilakukan dengan pendekatan formal sekolah, tetapi juga di masyarakat. Nah, aktualisasinya kita akan dorong juga di aspek event-event budaya. Tadi. Itu yang sudah kita dan sedang dan sudah akan kita lakukan di Komisi B dan bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Betul. Karena kalau edukasi budaya dilakukan sejak dini itu akan biasanya mancep ke pikiran. Ketika mereka dewasa itu masih ada di pola pikir mereka. Betul. Budaya ada di pikiran mereka. Ketika mereka ada event budaya, langsung connect. Betul. Apa yang ada di pikiran dengan event budaya, sehingga semuanya bisa berjalan beriringan. Ya. Dan kami juga ini Mas Muhaimin mempelajari beberapa daerah di Indonesia yang kita jadikan sebagai rujukan penting bagaimana mereka menjaga budaya. Yang sering kita lihat itu misalnya seperti di Bali, di Jogja. Ya. Jadi budaya tidak hanya dilestarikan dengan pendekatan pendidikan, tetapi juga budaya dilestarikan dengan pendekatan industri pariwisata. Ini yang sekarang sedang kita dorong ya. Di Malang ini kami sangat berterima kasih sekali terhadap pihak-pihak yang sudah mendorong, terutama pemerintah Kabupaten Malang misalnya, untuk menggelar kegiatan event yang mungkin agak ngepop gitu ya. Gondang Legi, pesona Gondang Legi itu ya. Nah, tinggal kita kemas konsepnya, tidak hanya sekedar sound ya, tetapi di situ ada pagelaran budaya. Ada tariannya, ada mungkin fashion begitu ya. Kami mendorong itu karena itu bagian penting dari bagaimana kita melestarikan kebudayaan itu tidak melulu hanya dari pendekatan pendidikan, tetapi juga dari pendekatan yang lain, yaitu pendekatan industri pariwisata. Termasuk juga itu akan menjadi stimulator penting kita untuk menumbuh kembangkan ekonomi rakyat, ekonomi kreatif. Betul. Karena budaya adalah ekonomi kreatif sebenarnya. Budaya ekonomi kreatif kalau pendekatannya itu diarahkan pada pariwisata akan menjadi ekonomi kreatif karena ada event di situ. Ada event. Nah, inilah sahabat Posko, budaya itu luas. Sampai dengan budaya ekonomi kreatif. Nah, bagaimana ulasan terkait ekonomi kreatif? Karena ekonomi kreatif masih akan kita ulik lagi. Di sana nanti akan ada kuliner, ada fashion, ada kriya, ada kerajinan. Nanti banyak lagi terkait budaya yang nanti kita ulik setelah kita ketemu kembali setelah ini.
Sahabat Posko, kita kembali lagi di Posko Berdialog. Kita masih bersama dengan Bapak Muhammad Arbayanto SHMH. Beliau anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari Dapil Malang Raya, anggota fraksi Partai Demokrat. Pak Arba, tadi sudah melihat bagaimana potret budaya, potret anak muda. Nah, ini budaya adalah salah satu aset ekonomi kreatif. Iya, betul. Kalau ngomong budaya ini luas sekali. Di kuliner juga ada Budaya. Rawon itu juga produk ada loh, itu jangan salah. Pecel Malang, pecel Blitar, pecel Madiun. Banyak kita produk pecel itu. Jangan sampai di tengah gempuran makanan-makanan ala Korea. Ilat kita bisa hilang gitu. Tapi angel Mas, ilat itu angel. Iya, ilatnya cowok udah Wah, makanan dari mana pun itu masih rindu kan. masih rindu. Itu kan bagian daripada budaya juga. Iya. Makanan-makanan yang masih terus kita jaga sampai dengan sekarang. Iya. Nah, kalau ngelihat potensi budaya yang luas Pak Arba di Malang Raya ini, bagaimana untuk memberikan ruang-ruang budaya yang lebih masif lagi terhadap anak muda, lebih adaptif lagi terhadap anak muda. Bagaimana ruangan ini Pak Arba? Saya mengaca dari satu contoh ya di Kota Malang. Alhamdulillah kita sekarang sangat gembira ya dengan keberadaan Jalan Kayu Tangan ya sebagai tempat gelaran ekonomi kreatif yang sedemikian panjang dan itu menurut saya sukses ya pemerintah Kota Malang dengan program membangun kawasan wisata Jalan Kayu Tangan. Itu kalau kita kembangkan dengan pendekatan pelestarian budaya, menurut saya luar biasa di sana dan saya dengar sudah mulai berjalan begitu kan. Artinya event-event pertunjukan jalanan, musik yang sekarang sudah ada di Kayu Tangan itu bisa disisipkan juga di situ pertunjukan budaya. Pasti banyak yang menonton kalau ada tari remo tari remo di situ, kemudian di pinggir-pinggir jalan begitu, itu akan memberikan warna tersendiri juga dalam industri pariwisata. Di situ juga ada kuliner ya, kemudian ada event-event kecil ya, tari-tari tradisional seperti remo begitu, tari topeng. Jadi kalau di Kayu Tangan, saya yakin itu akan ke sana nanti arahnya. Itu contoh ya, dan menurut saya membangun dan melestarikan budaya, makanan, bahasa, pertunjukan seninya, segala macam itu kalau pendekatannya itu dilakukan dengan pendekatan ekonomi kreatif dan pariwisata, saya yakin itu akan tidak hanya upaya kita untuk melestarikan budaya menjadi lebih kuat gitu, tetapi juga memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama para pelaku budaya kita. Di Indonesia tadi saya sampaikan misalnya seperti di Bali ya, budaya mereka dijaga dengan berbarengan juga dengan industri wisata. Sehingga upacara-upacara keagamaan itu menjadi event budaya, event pariwisata. Begitu di Bali misalnya. Kemudian di Jogja, event-event budaya itu betul-betul menjadi pertunjukan yang indah dan diminati tidak hanya oleh wisatawan lokal tapi juga wisatawan mancanegara. Nah, kita ingin di Jawa Timur ya, khususnya di wilayah Malang Raya ini ya, kita ingin sebetulnya event-event ekonomi kreatif dan event-event pariwisata betul-betul menampilkan aspek budaya kita sehingga upaya untuk melestarikan budaya itu betul-betul bisa lebih kencang itu dengan pendekatan industri pariwisata. Termasuk juga Mas Muhaimin kuliner. Kuliner itu rawon itu semua bisa mengklaim sekarang itu, seperti juga pecel. Bingung kita itu sebenarnya pecel iki sing sakjane sing duwe panganan pecel iki daerah ndi ya kan. Tumpang gitu kan. Pecel Madiun. Tumpang, pecel Madiun, pecel Blitar ya kan. Ono pecel Kawi. Kawi juga ada itu. Nah, rawon juga sama kan, rawon itu.
ada rawon nguling, Probolinggo, ada Surabaya juga, dan cita rasanya itu memang berbeda-beda. Betul. Rawon Madura yang kuahnya tidak kental tapi cita rasanya juga tajam begitu. Rawon kita yang di Malang ini yang kental sekali, cita rasanya khas begitu. Nah, itu juga harus menjadi salah satu aset budaya yang bisa kita kembangkan sehingga orang akan melihat bahwa bicara tentang pelestarian budaya itu juga termasuk di dalamnya adalah aspek budaya kulinernya. Ini menurut saya kalau di Malang sekarang alhamdulillah saya lihat masih luar biasa. Kita gampang kok nyari rawon. Masih gampang nyari rawon. Ini kalau dikembangkan lagi menjadi salah satu aset budaya dan aset wisata, saya pikir akan memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi Kota Malang sudah ditetapkan sebagai kota budaya, kota wisata, dan kota pendidikan. Ya, kota perdagangan termasuk juga Mas. Memang di sektor budaya dan pendidikan, apalagi di Kota Malang sudah berdiri namanya Malang Creative Center MCC. Bagian daripada mengkolaborasikan 17 subsektor ekonomi kreatif. Ya, betul. Salah satunya adalah budaya itu sendiri, dan baru akhir November kemarin juga ditetapkan sebagai salah satu kota budaya kota budaya UNESCO. UNESCO kemarin Di bidang media art. Di badan media art ada seni pertunjukan, ada budaya. Itu kan bagian yang tidak terlepas dari bagaimana upaya untuk melestarikan budaya. Betul. Dengan adanya MCC, bagian daripada simbol bahwa 17 subsektor ekonomi kreatif dinaungi dengan MCC. Ya. Kita itu Mas ya, saya untuk Malang ya, Malang itu tari topeng. Saya khawatir ya, khusus untuk tari topeng ini, karena intensitas event yang menampilkan tari topeng dari hari ke hari semakin menurun. Ya, padahal kalau kita bisa kembangkan, tari topeng itu juga ada narasinya loh itu. Sama seperti tari sendera tari Ramayana misalnya, kemudian sendera tari ada Mahabharata itu yang paling banyak Ramayana ya di Prambanan, kemudian di Bali juga. Nah, tari topeng itu pun juga bisa kita kembangkan menjadi satu pertunjukan yang sifatnya naratif. Gitu. Tapi saya lihat intensitasnya dari hari ke hari semakin menurun. Menurut saya penting ya misalnya di Kayu Tangan, kemudian di beberapa instansi yang itu menaungi kebijakan tentang aspek kebudayaan itu memberi perhatian lebih terhadap tari topeng. Kemarin saya ada event di di Pakis Haji, itu juga menampilkan tari topeng, dan alhamdulillah luar biasa penguasaan terhadap teknis tari topengnya masih sangat bagus. Saya lihat itu. Nah, ini menurut saya penting yang begitu itu kita mulai dorong. Betul, apalagi kan dari topeng asal dari Malang. Iya, itu yang khas Malang. Khas Malang. Kita punya maestro yang bisa menggunakan topeng itu di luar Malang. Kita punya maestro maestro tari topeng, meskipun beliaunya sudah ada, tapi kan ini perlu kita terus lestarikan. Jangan sampai nanti hanya tinggal topengnya saja, penarinya nggak ada. Jadi hiasan di dinding. Dulu pernah ada tari topeng. Penarinya enggak ada, hanya tinggal topengnya. Betul. Ini kan miris juga nanti ke depan. Jangan sampai nanti hanya tinggal di museum saja gitu. Betul. Nah, Pak Arba, bagaimana untuk penetrasi intervensi terkait dengan pelestarian budaya itu tadi lagi kepada mitra-mitra juga di mitra-mitra Komisi B tentunya, apa yang dilakukan Pak Arba? Ya, kami sekarang juga sedang mendorong Mas Muhaimin ya, tidak untuk wilayah Jawa Timur ya sekarang bukan hanya event, kemudian juga penghargaan terhadap para pelaku budaya. Sekarang kita mendorong di wilayah Pandaan ya, di pusat kebudayaan nanti itu di Pandaan.
di wilayah Pandanan itu untuk kita jadikan sebagai pusat kebudayaan Jawa Timur. Kita sudah sukses ya, bangunannya juga sudah luar biasa. Kemudian ada tempat panggungnya, ada stand untuk wisata gitu ya, untuk UMKM gitu, itu sudah kita dorong. Artinya sebetulnya yang kita butuhkan saat ini ya, ini sudah saya sampaikan juga kepada Bu Kepala Dinas, membuat rencana induk pengembangan dan pelestarian kebudayaan Jawa Timur. Jadi kalau tidak ada dokumen untuk membuat proses perencanaan itu tadi, maka proses pelestarian budaya kita berjalan secara sporadik. Kalau secara sporadik itu rawan ya, dari sisi prioritas nanti itu kita tidak tahu. Itu kan. Nah, sekarang sedang kita dorong menuju ke sana. Ada rencana induk pengembangan budaya, termasuk juga pusat pengembangan budayanya ini juga sudah kita dorong. Banyak sekali Mas Muhaimin, se-Jawa Timur itu kita produk-produk seni terutama budaya yang sudah mulai hilang bahkan. Sudah nggak ada, ya kan? Seperti tari topeng itu kalau tidak segera kita berikan afirmasi gitu dalam bentuk kesempatan untuk pertunjukan di mana-mana, kemudian insentif kesejahteraan terhadap para pelaku tari topeng gitu, maka akan hilang itu nanti. Akan hilang. Nah, se-Jawa Timur ini banyak sekali yang sudah mulai di Madura, di Tapal Kuda, yang itu kesenian budaya tidak populer gitu loh persoalannya, kan tidak sering dijadikan sebagai seni pertunjukan gitu, tidak banyak diminati, akhirnya hilang. Nah, ini yang sekarang sedang kita tabulasi ya, kemudian kita buat nanti itu masuk dalam bagian dari rencana induk pengembangan dan pelestarian kebudayaan. Ini kita dorong. Selain juga tadi sudah saya sampaikan di awal, kita dorong program yang sifatnya event-event budaya. Kami di Komisi B banyak bekerja sama dengan teman-teman di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menggelar event-event budaya. Tentunya di dapil kami masing-masing begitu kan. Di Malang ini saya sudah menggelar 6 kali event budaya dalam 2 sampai 3 bulan terakhir ini ya, event budaya, dan melibatkan banyak para pelaku budaya termasuk juga para pemangku kebijakan lokal. Kepala desa, pemerintah desa setempat begitu. Di situ saya temukan ternyata banyak sudah desa-desa itu yang punya sanggar tari. Dan itu butuh intervensi kebijakan dalam bentuk ya anggaran pembinaan dan sebagainya, itu juga kita sekarang sudah dorong. Jadi itu yang kami lakukan di DPRD provinsi, di Komisi B bersama mitra kerja kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Harapan kita masyarakat pun juga punya semangat yang kuat untuk menyambut kegiatan dan program yang kita lakukan untuk mengupayakan proses pelestarian budaya. Di Kota Malang juga ada simbol budaya, Pak. Ya. Tapi belum dimaksimalkan. Oh ya, apa itu Mas? TKPJ. TKPJ. Oh. Ya. TKPJ di Soekarno-Hatta. Ya. Ada gedungnya. Betul. Gedungnya sekarang sudah direnovasi juga semakin. Betul. Taman kebudayaan Taman Kesenian Budaya Jawa Timur. Ya. Tapi isinya yang kosong. Ya. Tapi memang kalau saya pernah ngobrol sama Bu Kadis, di sana yang di Sasana Budaya ya itu ya. TKPJ itu ya. Itu memang untuk event lebih banyak. Banyak eventnya. Banyak event. Jadi saya 2 kali bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu event tari. Termasuk tari topeng kemarin Panji Asmoro Bangun. Di sana ada pertunjukan dan itu event yang digelar secara reguler.
tidak hanya di Malang tentunya, di beberapa tempat yang lainnya juga ada, di Madiun, di Blitar, di Banyuwangi itu teman-teman Dinas Kebudayaan Pariwisata juga menggelar kegiatan-kegiatan sejenis itu. Karena budaya Panji memang tidak hanya di Malang. Betul. Budaya Panji itu sampai ke Kediri, Blitar. Iya. Oke, itu luar biasa Pak Arba. Bagaimana upaya kita untuk melestarikan budaya, khususnya di generasi muda di tengah gempuran budaya asing, budaya pop. Sekarang sudah ada K-pop, K-pop, ada drakor, ada dracin sekarang, ada drama Cina itu, ada drama India lah. Sudah banyak ini budaya-budaya asing yang semakin masuk ke anak-anak muda kita. Mudah-mudahan anak-anak muda kita, Gen Z, milenial, semua tetap mau bagaimana menguri-nguri budaya sehingga budaya dapat kita lestarikan bersama di tengah gempuran budaya asing yang luar biasa. Pak Arba, ada pesan-pesan untuk anak-anak muda kita agar tetap cinta budaya ini? Ya, teman-teman para anak muda Indonesia, wabil khusus di Malang Raya, penting kita untuk tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, termasuk juga berbagai macam kesenian-kesenian yang berbasiskan pada kebudayaan lokal. Saya mendorong arek-arek Malang khususnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasiskan pada kebudayaan. Mari kita pertahankan budaya asli lokal, peninggalan leluhur dan nenek moyang kita, agar nanti anak keturunan kita tetap mengenal identitas kita sebagai orang asli Jawa, orang asli Malang. Mari kita bersama-sama melestarikan budaya kita. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih Pak Arba sudah berkenan waktunya untuk hadir di Posko Berdialog. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda kita, bagi Gen Z, ini agar nanti ketika di Indonesia Emas 2045 tetap berpijak pada akar budaya bangsa kita. Karena sekali lagi budaya itu adalah cerminan bangsa kita. Betul. Kalau identitas bangsa kita. Kalau kita hilang itu bahaya. Iya, kita nggak bisa dibedakan dengan orang lain. Sekali lagi terima kasih Pak Arba sudah hadir di Posko Berdialog. Terima kasih sahabat Posko semuanya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi anak muda, bagi sahabat Posko semua. Dari kami sampaikan jangan tidak lupa like, share, and comment podcast ini, sebarkan ke banyak pihak agar lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.